Selain itu Kak, kalau Iran beberapa kali kesini juga dari jahitan juga, sering lihat itu adik-adik yang itu mereka sekolah di sini atau pelatihan atau gimana? Itu adik magang. Oh. Ada kerjasama juga dengan SMK, SMK Takengon, SMK Jantung. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Cute. Nah, kita masih di Asosiasi Usaha Kian Maju. Nah, hari ini saya berkunjung ke salah satu rumah produksi dari seorang pengusaha di Aceh. Nah, beliau ini berkecimpung di dunia fashion ya. Di sini sudah ada bersama saya Kak Yanti dari Rumah Jahit Aura ya Kak. Nah, apa kabar Kak Yanti? Kayaknya sibuk sekali ya. Ini bisa dilihat di sini teman-teman. Ini bakal baju semua dari pelanggan kita ya Kak Yanti ya. Ya. Nah pasti ini bakal seru sekali cerita-cerita kita hari ini sama Kak Yanti. Kak Yanti dan mau nanya dulu. Ini pertama kalinya dibangun gitu ya. Dibangun aja kita bahasanya. Rumah Jahit Aura ini gimana sih Kak ceritanya? Awalnya meneruskan usaha dari orang tua ya. Oh, berarti udah lama Lama. ya. Kebetulan pas lulus dari kuliah S1 ada ngajar-ngajar juga sebentar. Setelah itu lebih fokus di menjahitnya. Itu kuliah kakak berhubungan nggak sama Berhubungan Oh, memang di tata busana. Oh memang kuliah khusus tata busana ya. Itu emang sengaja, emang karena hobi kakak dari dulu itu kayak gimana? Sengaja ya juga, hobi ya juga. Karena fasilitas menjahit itu udah lengkap dari orang tua, udah lengkap kan. Sayang kalau nggak ada penerusnya. Berarti kakak juga suka Kakak gitu ya. suka. Itu dari tahun berapa ya? Kalau penerus dari dulu sebelum kuliah itu udah bantu orang tua dijahit kan. Begitu tamat sekolah, tamat kuliah pun udah ada yang kasih ini jahitan, terima aja untuk iseng-iseng Sambil tambah belajar gitu pengalaman. ya. Karena memang kalau kayak menjahit itu kan istilahnya kalau penyanyi itu jam terbangnya ya. Lebih sering kita praktek gitu ya, lebih ahli gitu ya. Nah, sekarang sini kan udah kalau kita lihat ini udah banyak untuk pelanggannya. Tadi juga contoh-contoh bajunya di depan sana juga udah banyak gitu kan. Ini sampai sekarang kakak menghandle sendiri atau ada pekerja gitu? Kalau menjahit itu lebih mengerjakan sendiri karena kita ini kualitasnya tuh. Jadi orang kan lebih senang pelanggan-pelanggan kalau saya yang tangani langsung, kecuali masalah pahit, apa itu aksesoris lain itu tambahan kita order ke orang lain gitu ya. orang lain. Memang ada yang khusus. Kalau pahit dia memang khusus orang pahit saya. Oh dia juga nanti kalau ada orderan kita panggil ke Kita sini. panggil nanti kita ajarin dia gitu. Gimana ini perlu tambah apa, masalah warna, masalah gimana model pahit yang sesuai kayak gitu kan. Nggak kita lepas kayak gitu juga. Berarti berarti Kak Yanti sehari-harinya sibuk sekali ya. Itu sehari bisa menyelesaikan berapa baju? Satu hari kalau nggak diganggu atau kegiatan lain itu sampai 3 pasang. 3 pasang dalam satu hari. Itu selain pahit, kalau pahit enggak, kalau ada pahit enggak bisa 3 pasang, paling 1 pasang. Karena dia lebih detail ya. Itu Kadang pakai pahitnya tangan. harus saya yang jahit sendiri. Oh, gitu. Beda apa tuh dengan jahitan apa yang bekerja itu kan memang kadang-kadang ini harus kepepek nih baju. Karena pahitnya kan banyak, yang kerja pun kadang dia nggak sanggup buru, jadi saya harus pegang sendiri turun kadang-kadang tangan begitu, juga. turun tangan juga. Sendiri itu paling siap satu, tergantung limitnya. Kadang ada yang 1 hari 1 pasang siap, itu tergantung model juga. Kebanyakan kayaknya di sini orang dress apa namanya pesta juga
ini selain kita terima jasa menjahit, ada lagi nggak Kak layanan dari rumah jahit Aura? Ada buat siri pengantin, Siri junjung itu pengantin ya? siri junjung, menyewakan ini hantaran sekalian sama dekor hantaran. Di perantaranya juga. Itu kakak juga yang Ya, bikin. kakak juga itu sambil Itu kasap itu bikin sendiri. kalau kasar itu saya pesan. Oh. Ininya. Selain itu Kak, kalau Iran beberapa kali kesini juga ada di jahitan juga, sering lihat itu adik-adik yang itu mereka sekolah di sini atau pelatihan atau gimana? Itu adik magang. Oh. Ada kerjasama juga dengan SMK, SMK Takingon, SMK Jantung, sementara SMK Nagan Raya. Oh yang juga berarti di luar kota Banda Aceh juga Kota Banda ada. Aceh. Jadi mereka itu memilih magang di sini. Iya, milih magang di sini. Cari-cari pengalaman juga kan untuk mereka juga. Terus Kak ini kan udah apa namanya, kalau di Banda Aceh sendiri tuh kalau kita lihat kan nggak sedikit ya orang yang menawarkan jasa jahit baju gitu kan. Kakak bisa ceritain nggak apa sih yang membuat orang tuh bisa datang ke rumah jahit Aura dan balik lagi jadi pelanggan gitu? Nah, memang saya rata-rata kalau pelanggan itu memang udah pelanggan, bukan yang hanya jahit sekali dan itu nggak datang lagi. Memang udah pelanggan kan. Itu mungkin karena ini ya pelayanan ya. Iya. Pelayanan, habis itu udah kayak keluarga kayak gitu. Habis itu ini misalnya orang tuh, Kak ini bajunya ini ya siapin minggu depan ya kayak gitu kan. Kakak usahakan harus siap kalau untuk pelanggan, kayak mana cara pelanggan tuh jangan kecewa. Harus kakak siapin. Jadi memang yang datang itu ada orang-orang yang baru datang terus tapi juga yang udah datang kayak nempel jadinya biasa dia balik lagi gitu ya. Mungkin gini orang itu kayak mana ya, di jahitannya mungkin senang Cocok cocok. ya gitu ya. Nyaman. Sebagian besar gitu sih orang Dalam kalau- segi model pun ini Kak, kadang-kadang dia nggak tahu ini modelnya yang bahan ini cocoknya model apa kayak gitu kan. Kalau kakak bisa konsul, ini Kak saya punya bahan model ini, tapi saya bingung kayaknya kayak mana. Nah, kakak kasih solusinya. Oh kalau ini bahannya cocoknya gini. Habis itu bentuk tubuh si pemakai kadang gemuk, kadang kurus. Kita harus sesuaikan harus juga. pinter-pinter. Jangan asal kasih model kayak gitu. Habis itu gimana hasilnya terserah, kalau kakak enggak. Kalau seandainya ini kurang bagus, kakak nggak buat. Kasih dulu pemahaman sama konsumen ini kurang cocok, misalnya kalau ada yang memakai itu cocoknya begini, tapi pelanggan rata-rata ini dia menerima. Dan memang pas dipakai Iya, memang cocok memang gitu ya. cocok kayak gitu. Terus Kak ini harapan Kak Yanti nih ke depannya untuk rumah jahit Aura ini gimana? Semoga rumah jahit Aura ini lebih berkembang ya. Pelanggan-pelanggan pun yang udah jadi pelanggan bisa terus harapannya gini, bisa balik bawa lagi Oh, konsumen iya. yang lain. Kadang-kadang pelanggan gini juga, kadang dia udah merasa bagus, nggak mau ditiru sama orang, nggak mau bawa aja. Oh gitu. Nggak mau bawa yang lain. Iya. Jadi pokoknya kita kalau sesuatu yang bagus itu kita harusnya share ya ke orang gitu kan. Dan ya pastinya beda dong. Misalnya saya pakai bajunya, saya jatuh lagi pasti beda gitu nanti kayaknya. Iya. Jadi ya disebarluaskan gitu ya. Disebarluaskan. Karena kita kan kebaikan itu harus kita sebarluaskan gitu Kak ya. Selain itu Kak Yanti ada lagi? Misalnya apa tuh, baju pengantin. Mm-mm. Nah, ada juga kakak baju pengantin kayak gitu kan. Itu siap menyewakan. Menyewakan ada juga, cuman selama ini karena udah sibuk kan, kakak update dulu baju pengantin. Tapi insya Allah dalam beberapa bulan ini mungkin habis lebaran ya kakak mulai lagi dengan model-model baju yang baru kayak
kita jahitkan khusus untuk disewakan. Tapi ada juga yang selama ini jahitnya orang tuh order sendiri, beli bahan sendiri, bajunya untuk sendiri. Karena kakak sibuk nggak sempat ini jahit kakak untuk sewain karena banyak pelanggan kan. Karena kerjanya pun juga ini jahitnya kebetulan pakai jasa sendiri, nggak pakai yang kerja. Pertahankan kualitas. Nah teman-teman, jadi itu tadi cerita singkat kita bersama Kak Yanti. Teman-teman kalau mau melihat jasa-jasa pelayanan-pelayanan dari Rumah Jahit Aura ini, bisa kunjungi website kita di asosiasiukm.com atau di dropshopaceh.com. Nanti bisa lihat kontaknya Rumah Jahit Aura di situ. Nah teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini lagi merintis atau meniti pendidikan di bidang busana gitu ya, dan nanti punya cita-cita juga mau buka usaha sendiri gitu, mungkin nanti bisa sharing-sharing bersama Kak Yanti. Jadi teman-teman ikuti terus liputan kita di channel YouTube Cute, dan terima kasih.